Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah di rumah, hari ini materi IPAS akan mempelajari tentang pembangkit listrik yang ada pada halaman 67 sampai dengan 72. Sebelum dimulai, silakan teman-teman solih-solihah di rumah bacalah doa terlebih dahulu ya, doa hendak belajar. Oke, pembangkit listrik ini adalah peralatan yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Nah, kalau sebelumnya di rangkaian listrik kita belajar arus listrik searah, nah sekarang di pembangkit listrik ini arus listriknya dua arah atau disebut dengan AC. Jadi energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik dan disalurkan ke rumah itu merupakan arus listrik dua arah ya teman-teman. Nah sebelumnya ini teman-teman pasti sudah tahu ya, karena di kelas 4 kemarin sudah belajar tentang pembangkit listrik. Adapun contoh energi potensial yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik ada arus listrik, cahaya matahari, panas bumi, embusan angin, gelombang laut, terus bahan bakar, batu bara, dan lain sebagainya ya. Jenis-jenis pembangkit listrik ada beberapa macam ya. Ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, ada PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan juga ada PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, kalau PLTD ini memanfaatkan bahan bakar solar teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di pom bensin. Nah, jadi kalau pom bensin ini memanfaatkan bahan bakar solar supaya menghasilkan daya listrik. Kemudian PLTA ini memanfaatkan arus air untuk memutar turbin hingga terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Gambarnya seperti ini teman-teman. Adapun PLTA skala kecil disebut dengan pembangkit listrik mikro hidro. Kemudian ada PLTB. PLTB yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Kalau PLTB ini memanfaatkan embusan angin untuk memutar baling-baling sehingga terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Nah, adapun negara yang sudah memanfaatkan ini ada negara Belanda ya, memanfaatkan kincir angin untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada PLTPB. Nah, kalau PLTPB ini memanfaatkan panas bumi teman-teman untuk memutar turbin hingga terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Gambarnya seperti ini ya, PLTPB. Selanjutnya ada PLTS. PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Nah, PLTS ini memanfaatkan cahaya matahari dan dikonversi oleh panel surya menjadi energi listrik. Dan alhamdulillah di Indonesia beberapa rumah dan beberapa pabrik-pabrik sudah banyak sekali yang memanfaatkan PLTS, yang memanfaatkan energi tenaga surya yang berasal dari cahaya matahari. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat di atap rumah ada panel surya seperti ini, gambarnya biru seperti ini, persis seperti yang ada di gambar, ini berarti sudah memanfaatkan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya ada PLTGL. Nah, PLTGL ini dapat kita temukan di laut ya. Mereka memanfaatkan gelombang laut. Jadi memanfaatkan gelombang laut untuk memutar turbin hingga terhubung ke generator dan menghasilkan listrik. Ini PLTGL. Lalu Ustazah, bagaimana proses penyaluran energi listrik ke rumah-rumah? Nah,
untuk mengetahui penyaluran energi listrik sehingga listrik bisa sampai di rumah, mari kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang penyaluran energi listrik. Menurutmu bagaimana cara listrik disalurkan? Yuk kita simak penjelasannya. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik ternyata dapat disalurkan hingga ke permukiman. Pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik siap untuk disalurkan. Kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau kita sering menyebutnya SUTET. Ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Dan yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Ya, itulah proses penyaluran energi listrik ya, sehingga energi listrik bisa sampai ke rumahmu. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan dan penghematan listrik. Yang pertama tentang penggunaan listrik. Nah, kita perlu mengetahui bahwa kalau kita ingin menggunakan listrik itu harus berhati-hati teman-teman. Salah satunya yang pertama itu sebelum mencolok kabel ke stop kontak, kita perlu memeriksa kabel tersebut. Apakah kabel tersebut terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya? Karena jika ada kabel yang terputus, kalau misalkan kita lihat ada kabel yang udah putus terus ada kawat-kawat di dalamnya, itu kita perlu hati-hati teman-teman. Karena aliran arus listrik pada kabel yang terkelupas dapat membahayakan manusia. Selanjutnya yang kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Jadi kalau misalkan teman-teman sehabis cuci tangan dan tangannya masih basah, itu usahakan tangan teman-teman dielap dulu dengan kain hingga kering karena berbahaya. Dan kita perlu ingat juga bahwa air ini dapat mengantarkan arus listrik. Penggunaan listrik ini kita juga harus hati-hati karena supaya tidak terjadi korsleting. Nah, kalau misalkan kita lihat kejadian kebakaran, ketika kita tanya kebakarannya disebabkan karena apa? Kemudian ada warga yang menjawab karena korsleting. Nah, korsleting ini perlu teman-teman ketahui, korsleting itu merupakan hubungan pendek antara dua kabel yang dapat menimbulkan percikan api. Nah, jadi jika percikan api itu mengenai benda yang mudah terbakar, itu dapat menyebabkan kebakaran. Maka dari itu kita perlu memperhatikan penggunaan listrik. Sebelum mencolok kabel ke stop kontak, perhatikan bahwa kabel tersebut dalam keadaan baik atau dalam artian tidak ada kabel yang terputus atau terbuka. Kemudian juga pastikan bahwa tangan teman-teman dalam keadaan kering atau tidak basah ya. Karena kalau basah itu juga bisa kesetrum. Kemudian yaitu penghematan listrik. Nah, sebagai manusia kita juga perlu menghemat listrik. Salah satu caranya, yang pertama, matikan lampu atau peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Jadi, ketika teman-teman di rumah, soli-soliha sudah tidak menggunakan lampu atau peralatan elektronik, sebaiknya dimatikan. Kemudian yang kedua, jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. Contohnya, misalkan teman-teman habis charger HP. Nah, itu kan kabelnya dicolok ya ke stop kontak. Nah, ketika sudah selesai charger HP-nya, bisa dilepas kembali kabelnya dari stop kontak. Karena jika masih standby itu masih mengonsumsi listrik. Nah, yang ketiga, gunakan peralatan elektronik yang hemat energi
Yang keempat, manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari. Jadi kalau misalkan masih di siang hari, masih keadaan rumah masih terang nih, masih dapat cahaya matahari, itu sebaiknya kita matikan aja lampunya supaya menghemat listrik. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan magnet dan listrik dalam teknologi. Di era globalisasi ini banyak banget, alhamdulillah juga ya, teknologi semakin maju, mengalami kemajuan dari waktu ke waktu seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu contohnya ketika zaman dahulu belum ditemukan alat transportasi, banyak yang masih berjalan kaki atau menggunakan hewan kendaraannya seperti kuda. Nah, kalau sekarang karena sudah adanya kemajuan teknologi dapat mempermudah aktivitas kita yang tadinya berjalan atau menggunakan kendaraan dari hewan, kita bisa menggunakan alat transportasi seperti mobil, bis, motor, kapal, pesawat, dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan magnet dan listrik dalam teknologi yang kedua yaitu contohnya ketika kita ingin bertemu atau berkomunikasi dengan sanak saudara yang jauh. Kalau misalkan zaman dahulu kita harus mencari-cari waktu untuk bisa berkumpul, kemudian membicarakan apa yang ingin disampaikan. Kalau sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi berupa handphone, telepon digital untuk memberi kabar sanak saudara yang posisinya jauh dari kita. Nah, telepon pintar ini membantu kita berkomunikasi jarak jauh dengan suara ataupun juga bisa dengan gambar. Itulah materi pembelajaran hari ini yang telah kita pelajari. Selanjutnya kita lanjut latihan soal halaman 74 sampai 76. Insya Allah akan dibahas bersama Ustazah April ya. Oke, teman-teman di rumah bisa dibuka halaman 74 ya. Kita bahas bersama. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh magnet untuk menarik benda logam terletak pada nomor. Nah, kekuatan terbesar itu dimiliki oleh ujung magnet. Ujung magnet di sini ada pada nomor 1. Ingat ya, kekuatan terbesar itu dimiliki ujung magnet. Kekuatan terbesar ada di ujung magnet. Bisa di sini, bisa di sini. Di nomor 1. Kemudian yang kedua, simbol A, B, C, dan D melambangkan kutub-kutub magnet. Jika B adalah kutub selatan, serta kutub A dan C didekatkan, keduanya saling menarik. A dan C didekatkan akan saling tarik-menarik. Berarti yang A utara, yang C selatan. Pertanyaannya, maka kutub D adalah kutub apa teman-teman kira-kira? Kutub utara. Oke, good job. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah sifat-sifat magnet yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan nomor tidak dapat menarik benda-benda yang memiliki sifat magnetik. Salah. Memiliki 4 kutub. Salah. Magnet hanya 2, kutub utara dan selatan. Magnet dengan kutub yang sama akan saling menolak. Benar. Memiliki gaya tarik magnet paling kuat terletak di bagian kutub. Benar. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Nomor 4. Gambar di samping menunjukkan proses pembuatan magnet dengan cara dialiri listrik atau disebut dengan elektromagnetik. Nomor 5. Gambar berikut yang menunjukkan rangkaian listrik yang disusun secara seri ya teman-teman. Berarti kalau seri ini adalah yang tidak bercabang, maka yang benar adalah yang D. Perhatikan gambar berikut.
di dalam microwave ya, ayamnya dipanasin di dalam microwave. Alat-alat yang memiliki perubahan energi yang sama dengan alat pada gambar tersebut saat digunakan adalah yang memiliki energi yang sama. Berarti setrika listrik, teko listrik, dan rice cooker karena sama-sama memanaskan. Salah satu upaya penghematan listrik adalah dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Contoh upaya penghematan listrik lainnya adalah menggunakan energi alternatif. Nomor 8. Lampu penerang jalan tersebut memanfaatkan energi alternatif apa? Ini ada apa nih teman-teman di sini? Ingatkah tadi sudah saya jelaskan di PowerPoint? Panel surya. Berarti dia termasuk ke PLTS, pembangkit listrik panel surya. Tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya. Berarti dia menggunakan panel surya. B. Nah, jika saklar nomor 9, jika saklar S2 yang ini saklar 2 dan saklar 3 dihubungkan dan saklar 1 tidak dihubungkan, maka lampu tidak menyala adalah saklar 1 tidak dihubungkan, maka lampu yang tidak menyala adalah lampu nomor 5. Aliran air yang digunakan sebagai sumber energi pada PLTA merupakan energi kinetik dan gravitasi. PLTA. Selanjutnya nomor 1B. Percobaan pada gambar di samping dapat membuktikan sifat magnet, yaitu sifat magnet apa? Memiliki gaya magnet ya. Memiliki gaya magnet. Nomor 2. Sebuah magnet batang dipotong menjadi 2. Masing-masing potongan magnet tersebut akan memiliki kutub utara dan kutub selatan. Alat pemutus dan penghubung arus listrik pada kabel dari sumber listrik ke alat-alat elektronik dinamakan apa? Iya benar, saklar. Pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi yang tidak berasal dari bumi yaitu tenaga surya. Ayah membelikan ibu mesin cuci. Salah satu kemudahan yang diperoleh ibu setelah menggunakan mesin cuci adalah hemat tenaga. Jadi ibu lebih hemat tenaga karena tidak perlu mencuci pakai tangan, bisa menggunakan mesin cuci. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan hari ini. Silakan direview kembali dan diisi di buku paket kalian masing-masing ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.